Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar materi tentang modul keempat yaitu jamur dan peranannya. Kemudian di sini jamur atau fungi ciri-cirinya terdiri dari eh, fungi itu merupakan organisme eukariot, kebanyakan juga multiseluler. Kemudian beberapa uniseluler tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Jadi kebanyakan kan jamur tidak memiliki warna hijau. Kemudian dinding selnya mengandung kitin, jadi agak keras ya kalau di bagian batang. Kemudian jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Selanjutnya jamur juga berhabitat di tempat lembab, kurang cahaya, dan mengandung sisa-sisa organik pada kayu yang lapuk dan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya di sini struktur tubuh jamur. Nah, ada hifa yang membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Kemudian jadi ukuran yang maksudnya bagian kecilnya itu hifa, tapi kalau misal hifa sudah berkumpul, maka dia akan membentuk miselium. Miselium itu menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Miselium ini juga menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa adalah struktur penyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Ada macam hifa ya, ada aseptab, ada septab, dan ada septum. Nah, ini bisa kalian lihat ya di sini. Kemudian selanjutnya klasifikasi jamur itu ada 4 anak-anak. Di sini Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kita bahas satu persatu ya, tapi untuk hari ini kita hanya membahas Zygomicota dan Ascomycota saja. Minggu depan baru kita akan bahas tentang Basidio dan Deuteromycota. Selanjutnya di sini Zygomicota ciri-cirinya habitatnya di darat, tanah, dan hidup dengan saprofit. Merupakan kelompok utama dalam membentuk mycorrhiza, memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat. Zygomicota memiliki hifa yang bersifat sanasitik. Dinding sel terdiri dari kitin dan tidak memiliki zigospora sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding. Nah, kemudian bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, reproduksinya di sini, reproduksi secara seksual ini maksudnya adalah dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Kemudian reproduksi aseksualnya itu dilakukan spora yang telah pecah, yang berasal dari sporangium, sehingga beberapa hifa akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium berisi spora yang tidak terhambur atau jika terhambur akan membentuk miselium baru gitu. Misalnya ada jamur yang kemudian serbuk-serbuknya itu atau bagian butir-butirnya itu atau sporanya itu terbang, kemudian dia itu akan tumbuh anak-anak begitu di area yang lembab, cocok dan tepat intinya mah. Selanjutnya contoh zygomicota di sini ada Rhizopus oryzae pada tempe ya, yang sering kita makan kehidupan sehari-hari ya. Jadi tempe itu terbuat dari Rhizopus oryzae atau contoh zygomicota. Kemudian ada lagi Rhizopus stolonifer pada roti yang sudah basi, pada nasi juga, pada nasi basi itu juga namanya adalah Rhizopus stolonifer. Kemudian ada di sini Mucorales, ada Rhizopus, ada Mucor. Ini bentuknya nih cantik banget nih. Kemudian ada Mucoromycota, ada Zoophagomycotin. Kemudian juga di sini anak-anak ciri-ciri yang kedua adalah Ascomycota. Ascomycota di sini ciri-cirinya dinding selnya tersusun zat kitin, jadi pengerasnya gitu ya. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hifanya bersekat, berbentuk pada buah yang disebut dengan ascocarp. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat dan reproduksi vegetatif dengan membentuk kodiospora. Reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Reproduksinya ada yang seksual dan ada aseksual. Di sini kalau yang seksualnya dilakukan dengan peleburan dua hifa ya, sama. Aseksualnya juga sama dengan seperti kayak zygomicota. Lanjut di sini contoh-contohnya ada yang multiseluler, ada yang contoh yang uniseluler. Kalau yang multiseluler ini Penicillium notatum. Ini juga ada lagi Penicillium roqueforti. Ini bisa kalian lihat di sini ada Penicillium vermiculatum. Nah ini. Lanjut juga di sini ada Aspergillus ventii, ada Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus fumigatus. Di sini Aspergillus ventii ini digunakan untuk membuat kecap gitu ya anak-anak. Ada lagi Neospora. Nah, Neospora crassa itu yang sering kalian makan ya seperti oncom. Ini untuk membuat oncom. Kalau yang diseluruh ada Saccharomyces cerevisiae, ada Saccharomyces sake, dan ada Saccharomyces tuak. Nah, ini jelas ada juga yang Candida nih. Kalau ini Candida albicans, ini sangat beracun, dan ada Candida utilis. Nah, kita lanjut nih contohnya, anak-anak.
Nah, contohnya itu Saccharomyces cerevisiae nih, merupakan jamur yang berperan membuat roti dan tapai. Ini ya anak-anak, itu saja mungkin pemaparan hari ini bisa kalian simak dan tolong, kalian pahami lebih lanjut. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.